pagi, Ibu Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam renungan di pagi yang indah ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kalau kami dipertemukan kembali dalam persekutuan renungan pagi yang indah ini. Sebelum kami masuk dalam renungan pagi yang indah ini, kiranya Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami diterangi oleh Roh Kudus. Kami mengerti apa yang Kau rancangkan, Kau rencanakan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, buka hati hamba, buka pikiran hamba, beri kekuatan, beri kemampuan, agar hamba mampu menyampaikan berita firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 19 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Dan pembacaan yang kedua saya ambil dari Ibrani 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor, Gereja Kemah Injil Indonesia, dan juga Ibu Bapak yang mendengar, melihat YouTube di pagi hari ini. Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul, memberi tema di pagi hari ini adalah taat. Luar biasa ya. Dan apa sih itu ketaatan? Nanti kita akan bahas bersama di pagi yang indah ini. Nah, ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dengan ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, maka manusia diperkenankan oleh Allah dapat menikmati kembali hubungan yang harmonis dengan Allah. Yang sebelumnya hubungannya terputus karena dosa. Tapi karena ketaatan Yesus Kristus, dipulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan juga katakan, yang dikatakan oleh Yesus Kristus tentang ketaatan. Ya, kita buka di Yohanes, Yohanes 15, buka di Yohanes 15 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Saya akan membaca untuk jemaat tentang bicara ketaatan yang disampaikan oleh Yesus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketaatan di sini, tatkala kita mau mengikuti, menuruti perintah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jikalau kita mau menuruti perintah, yaitu perintah firman Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapakku, itu kata Yesus, dan tinggal di dalam kasihnya, maka kita akan mempunyai kekuatan. Kita akan mempunyai kekuatan dan kita akan mempunyai kemampuan untuk kita terus bergerak. Kalau kita ada di dalam firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya itu ada kekuatan. Kalau kita mau di dalam firman-Nya, berarti kita mau mentaati seluruh apa yang ada di dalam firman Tuhan. Agar kita dapat terus bergerak, kita dapat terus beraktivitas.
Jadi hanya melalui ketaatan di dalam firman-Nya, hanya menuruti segala perintahnya, ada kekuatan untuk kita terus menjalani kehidupan ini. Jadi ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Jadi intinya di sini taat akan Tuhan seperti Kristus memberi contoh yang sudah kita baca di dalam Ibrani tadi. Dan ketaatan ini merupakan ciri dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ketaatan atau yang dimaksud dengan taat? Saya mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu arti taat. Taat diartikan di sini senantiasa tunduk dan senantiasa patuh. Yang artinya tunduk dan patuh kepada Tuhan Allah. Saya akan memberi contoh bagaimana Bapak Abraham dengan kuasa imannya dia percaya dan dia mau patuh, dia mau tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga Bapak Abraham dikatakan Bapak orang percaya. Jadi ketaatan di sini terletak di dalam persekutuan. Karena Abraham bersekutu erat dengan Allah. Begitu juga dengan kita. Ketaatan itu terletak dari persekutuan pribadi dengan Allah yang hidup. Tatkala hubungan pribadi, persekutuan yang akrab, yang erat dengan Allah, kita dapat mendengar, kita dapat peka apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi intinya adalah taat. Taat mau mendengarkan perintah, taat mau mendengarkan firman Tuhan, taat kita mau ada di dalam hubungan persekutuan pribadi yang erat dengan Allah. Dari situ kita mengetahui apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita melakukan tadi semua, berarti ada berkat Tuhan. Seperti di dalam Keluaran tadi, Keluaran 15, 19 tadi katakan ayat 5 tadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Itu berkat Tuhan. Seperti bagaimana Allah menjaga menyertai Abraham. Itu pun yang ada di dalam kehidupan kita semua. Tatkala kita mau menuruti perintahnya, tatkala kita mau taat, tatkala kita mau ada hubungan yang erat dengan Allah, berarti ada berkat Tuhan yang akan tercurah. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, untuk menjalankan kehidupan yang taat tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pagi yang indah ini. Jadi apa sih itu taat? Ya coba kita lihat di pagi hari ini. Ada yang pertama, untuk menjalankan kehidupan yang taat, diperlukan yang pertama penyerahan diri yang total kepada Allah. Tahu ya mungkin ya ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, penyerahan diri yang total kepada Allah. Tatkala kita mau menyerahkan diri dan kita mau tunduk kepada firman-Nya, di situ kita akan dapat mendengar suara Tuhan dengan baik. Jadi tatkala kita mau menyerahkan diri dengan total, di situ kita akan dapat mendengar suara Tuhan. Tadi saya contoh ya, seperti Bapak Abraham. Apa yang ingin dilakukannya, dia mendengar dari suara Tuhan. Tatkala kita mau mendengar suara Tuhan tadi, kita tidak salah dalam kita melangkah. Sehingga ada ketenangan, sehingga ada ketentraman. Karena kenapa? Kita yakin tidak pernah akan salah. Kalau kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, penyerahan diri secara totalitas tadi akan memunculkan kekuatan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangi. Roh Kudus akan mengaplikasikan untuk kita terus melangkah. Oh ini loh yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena penyerahan diri kita. Sehingga kita berjalan, bukan kita yang berjalan, tetapi ada firman, ada kekuatan Tuhan yang menyertai langkah kita. Jadi yang pertama, harus penyerahan diri secara total. Jangan menggunakan akal pikiran kita, jangan menggunakan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Tidak, andalkan kekuatan Tuhan, andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, karena di situ
Ada kekuatan Tuhan tatkala kita mau menyerahkan diri kita dengan baik. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam penyerahan diri yang total, kita akan mengalami kuasa Allah. Tadi ya, tatkala kita mau menyerahkan diri secara total, kita akan mengalami yang namanya kuasa Allah. Kuasa Allah akan terjadi dalam penyerahan diri kita secara total. Mungkin sekali waktu kita pernah mengalami, kita tidak tahu lagi untuk berbuat apa. Dalam menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, menghadapi kehidupan ini, seakan-akan semuanya buntu. Mungkin ibu bapak pernah mengalaminya. Dan itu pun yang dialami oleh Abraham. Waktu dia diperhadapkan dengan satu keadaan di mana dia harus mempersembahkan anaknya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tetapi saat saudara dan saya, saat Abraham mau taat, saat Abraham mau menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah bertindak. Ada kuasa. Tatkala kita mau berserah, tatkala kita mau menyerahkan secara totalitas hidup kita, ada kuasa Allah. Sering kan kita mengalami kejadian seperti itu. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di situ ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang bertindak. Di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, dan Tuhan pasti mampu melakukannya. Itu yang dinamakan kuasa Allah terjadi saat kita mau taat, saat kita mau berserah, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Apa yang kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jadi intinya, taat. Intinya mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, untuk menjalankan hidup yang taat, Anda harus mau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Jadi, untuk menjalankan kehidupan yang taat, ibu, bapak, saudara, dan saya harus mau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Sampai di kayu salib, dia tetap setia, dia tetap taat akan janjinya untuk membebaskan manusia dari dosa dengan melaksanakan semua yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tetap setia, dia tetap taat menjalankan seluruh yang sudah diserahkannya kepada dia untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi kita patut mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, taat dan setia, ini dua hal yang sangat erat hubungannya. Yang pasti erat hubungannya dengan berkat-berkat yang akan tercurah di dalam kehidupan kita. Dan jangan kita berharap berkat Tuhan mengalir kalau kita tidak ada di dalam keadaan seperti itu. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia, jangan sekali-sekali bicara, wah berkat Tuhan kemana ya? Jangan. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, seperti tadi di awal di Keluaran tadi disampaikan. Kalau Anda mau mendengarkan perintahku, Anda mau menjalankan apa yang sudah digariskan oleh firman Tuhan, maka engkau akan mendapat berkat. Itu. Nah, Tuhan juga menghendaki supaya kita taat, supaya kita setia dalam mengiring langkah kehidupan kita hari lepas hari. Mengapa? Karena ketaatan, karena kesetiaan merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Jangan kita hanya bicara mengasihi, kita tidak mau taat, kita tidak mau setia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita berkata kita mau setia, kita mau taat, kita mau mengasihinya, kita lakukan seperti firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, tetapi taat dan setia jangan didasari oleh pikiran yang salah atau oleh pikiran yang keliru. Jadi pemahamannya di sini, tatkala kita setia dan taat, maka kita selalu sukses.
kita selalu pasti kaya, kita terkenal, kita makmur, kita bebas dari masalah. Itu keliru, bukan seperti itu. Konsep itu adalah konsep yang salah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita mau hidup taat, ketika kita mau hidup setia, kita juga mengalami tantangan pasti. Kita ada tantangan, kita ada pergumulan, kita ada penderitaan, kita ada sakit penyakit, dan kita akan mengalami ujian terhadap iman percaya kita kepada Kristus. Tetapi yang membedakannya, saat kita mau setia, saat kita mau taat, di situ ada kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang bekerja. Pasti pergumulan pasti ada. Permasalahan pasti ada. Ujian pasti ada. Sakit penyakit pasti ada. Tetapi kalau sekali lagi, kalau kita mau taat, kita mau setia, kita mau berserah, ada kekuatan, ada kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu berdiri. Sehingga kita mampu berdiri di tengah-tengah badai kehidupan kita. Dan kita keluar sebagai pemenang. Jadi yang kedua tadi, kita harus seperti Yesus, taat dan setia sampai akhir hidup. Itu yang diinginkan oleh kita. Diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Dan buang kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik itu dengan tutur kata kita, dengan pikiran dan perbuatan. Ada banyak hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Dan saat ini kita mau berjanji, kita mau setia, kita mau taat mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Walaupun gelombang, walaupun permasalahan, walaupun pergumulan melanda kehidupan kita, kita tetap bersama Tuhan. Dan kita yakin dan percaya kita akan bisa melewati segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, di pagi yang indah hari ini, saya menyampaikan sebagai pelayan Tuhan, hendaklah engkau taat. Karena di situ ada kekuatan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara yang berkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syukur di pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kalau kami boleh bersekutu, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar melalui ketaatan kehidupan kami, itu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, secara khusus kami menyerahkan seluruh keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di Jemaat Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor, atau kami yang mendengar, melihat YouTube di pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat, menilik kehidupan kami. Kami punya pergumulan Tuhan Yesus, kami punya permasalahan yang kami hadapi. Tetapi seperti firman Tuhan di pagi yang indah ini, tatkala kami mau taat, tatkala kami mau setia, dan tatkala kami mau menyerahkan diri kepadamu, di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melewati pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Atau kami ada di dalam pergumulan karena sakit penyakit, kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati suami kami, berkati istri kami dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan kami menyerahkan anak-anak kami dalam perjalanan pendidikan mereka. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Berkati juga tak lupa bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai Menteri, dan juga pemerintahan yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus menyertai, memberkati program-program yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati bahkan program yang saat ini sedang vaksinasi secara massal. Tuhan Yesus menyertai, memberkati agar semua boleh terlaksana dengan baik. Berkati para dokter, juru rawat rumah sakit yang merawat orang-orang sakit, khususnya merawat COVID-19. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bahkan korban-korban yang ada, yang terkena penyakit COVID-19 ini, Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan saudara-saudara kami yang terkena, yang ada di Puri Bukit Depok, kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kuasa darah Kristus, bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami Injil Indonesia, baik yang ada di pusat sampai di pelosok-pelosok negeri. Tuhan Yesus menyertai, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan Yesus menyertai pelayanan yang berjalan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami sesuai dengan kemampuan kami. Kiranya Tuhan Yesus pakai persembahan syukur kami ini menjadi alat untuk pelayanan di Puri Bukit Depok atau di Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami mengundang jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, akan menyertai, akan melindungi, akan memelihara jemaat Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor, dan saudara-saudara yang melihat YouTube di pagi hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.